direkam ya. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta English Training. Bagaimana kabarnya? Ya, baik Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Semuanya baik ya Bu Putra? Baik ya, Alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, saya mau meminta salah satu peserta untuk memimpin doa dan melakukan ice breathing untuk menyegarkan kita. Siapa yang bisa? Saya Bu. Oke, Ibu Fitri, silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan Muslim. Doa dimulai. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini berjalan lancar. Amin. Amin. Oke, boleh dilanjut ice breathing Ibu Fitri. Jadi sedikitnya begini Bu, kalau saya bilang pagi tepuk 1 kali, kalau siang tepuk 2 kali, sore tepuk 3 kali, kalau malam setengah. Oh, berarti enggak. Setengah tuh Bu. Nggak ya Enggak tepuk. sampai 1 kali. Oke, Nanggung tepuk tangannya kayak itu. paham ya? Kita paham ya? Paham Bu? Oke. Paham. Pak Putra sudah paham? Putra pasti paham. Ya. Kalau begitu kita mulai ya Bu. Oke. Pagi bersamaan Bu, siang, malam. Aduh, saya salah. Sorry, harusnya sore. Juga salah. Konsentrasi Bu, konsentrasi. Oke. Walaupun kegiatan Harusnya kita setengah. ini sudah malam, Orang setengah. masih bisa konsentrasi. Konsentrasi ya Bu, cuma tidak ngantuk juga. Kalau ada yang salah dihukum. So, apa hukumannya? Kemana kan Bu? Kami gorengan. Enak dong. Gimana ngirimnya? Tidak usah dihukum Bu, langsung saja. Kita mulai ya Bu. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Yeay, berhasil. Kasih. Ya, mungkin itu seperti kita pada hari ini. Saya berikan kepada Ibu instruktur kita, Ibu Neni. Alhamdulillah, terima kasih ya Ibu Fitri sudah membantu kita untuk menyegarkan dan membuat fokus kita kembali. Jadi hari ini Bapak Ibu, materi kita tentang asesmen proses dan asesmen hasil. Jadi di sini waktu kita itu sekitar 20 menit. Nantinya saya akan menjelaskan, Bapak Ibu saya mohon untuk memperhatikan, menyimak. Jika ada yang ingin menanggapi atau bertanya, saya persilahkan untuk angkat tangan dan baru boleh berbicara ketika saya persilahkan. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya, dipahami ya? Paham Bu. Oke, terima kasih. Jadi nantinya ini saya akan menjelaskan konsep-konsep asesmen proses dan asesmen hasil, dan juga bentuk asesmen proses dan asesmen hasil. Oke, langsung saja. Sebelum kita masuk ke materi, sebelum saya menjelaskan, saya mau bertanya dulu pada peserta, Bapak Ibu. Kira-kira ada tidak yang sudah pernah mendengar tentang asesmen proses dan asesmen hasil ini? Asesmen
proses. Ya, Ibu, benar. Silahkan. asesmen proses itu yang dilakukan pada proses pembelajaran, di tengah-tengah proses pembelajaran. Oke, bagus sekali. Sudah tepat ya. Yang lain ada yang mau berkomentar? Kira-kira kalau saya katakan asesmen proses dan asesmen hasil, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu? Ya, tadi sudah tepat sekali ya komen dari Sebuah penilaian, ya, sebuah penilaian. sebuah penilaian. Iya, bagus sekali Bu Nur ya. Sebuah awalnya sepertinya Bu Nur ini sudah memahami sedikit, sudah ada gambaran tentang apa sih materi kita hari ini. Jadi langsung saja saya akan melakukan sharing. Saya coba dulu. Oke, Bapak Ibu bisa dilihat semuanya? Ibu. Apa sudah tampil? Sudah. Sudah, Bu. Oke, langsung saja ya. Asesmen proses dan asesmen. Belum ya? Belum tampil Ibu Nur. Bu Nurul itu, Bu. Saya Oh, sorry saya Bu. Saya Sudah, salah. Bu. Sudah. Sudah? Oke, lanjut ya. Iya, Jadi sudah, Bu. Bapak Ibu bisa lihat gambar di layar. Asesmen Iya, itu bisa. ada 3 bentuk, ada 3 di sini ada 3 yang bisa kita lihat, ada dia as, for, dan of. Di sini di sebelah kiri itu Bapak Ibu bisa perhatikan tulisan as atau kita sebut sebagai. Di sini yang dimaksudkan adalah asesmen proses, yaitu asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Nah, di sebelah kanan Bapak Ibu bisa perhatikan tulisan of dalam kurung terhadap. Ini menunjukkan asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran, yang artinya asesmen ini dilaksanakan pada saat pembelajaran telah berakhir, ya, di akhir pembelajaran. Namun karena kita ini khususnya BK, jadi di sini maksudnya adalah pelayanan. Lalu kita lihat di tengah ini ada for untuk asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Jadi tujuan asesmen ini sejatinya adalah untuk perbaikan proses pembelajaran atau pemberian layanan. Saya lanjut, Bapak Ibu bisa dibaca ya, di situ ada konsep asesmen proses dan hasil. Saya persilahkan dibaca dulu. Jadi di situ asesmen proses itu dilaksanakan di saat kita sedang melaksanakan pemberian layanan. Ya, jadi asesmen yang membedakan asesmen proses dan asesmen hasil itu sendiri adalah asesmen proses dilaksanakan di tengah-tengah pada saat kita sedang melakukan pelayanan, sementara asesmen hasil itu sendiri dilakukan di bagian akhir. Saya lanjut. Di sini pada intinya evaluasi program bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang valid dan reliable tentang keefektifan dan efisiensi program. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada 3 fungsi ya dari asesmen itu sendiri. Yang pertama, umpan balik kepada guru BK untuk memperbaiki dan mengembangkan program BK. Yang kedua, sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak terkait. Dan yang ketiga itu sebagai bahan untuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Ini khususnya untuk guru BK. Oke, Bapak Ibu bisa lihat gambar ini. Ada warna biru, merah, dan kuning. Bisa? Bisa. Bu. Oke, Bisa, Bu. tunggu sebentar ya. Saya pindahkan dulu. Oke. Di sini ini digambarkan tentang proporsi dari asesmen proses dan asesmen hasil itu sendiri. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan proporsi dari asesmen proses itu lebih banyak dibandingkan dengan asesmen hasil. Artinya kita harus melakukan asesmen proses itu lebih banyak daripada kita melakukan asesmen hasil. Nah, bisa dibaca di sini poin penting. Pada kurikulum ini, guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen proses daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen hasil. Harapannya, ini akan mendukung proses
penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Oke, lanjut. Masih berkaitan dengan yang tadi, apa sih pentingnya kita membangun keseimbangan antara asesmen proses dan hasil? Bisa diperhatikan di sini. Poinnya yaitu bahwa seperti yang saya jelaskan tadi, asesmen proses itu sebaiknya lebih banyak daripada asesmen hasil. Tujuannya yaitu untuk perbaikan dan pengembangan layanan BK. Selanjutnya, fungsi lain kenapa kita harus menjaga keseimbangan asesmen proses dan hasil itu agar kita bisa mengubah paradigma pelayanan BK yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Jadi di sini kita ingin menggambarkan bahwa di saat kita memberikan pelayanan BK itu kita lebih fokus pada proses yang terjadi di dalamnya, bukan tentang bagaimana hasil akhirnya. Jadi anak-anak itu, peserta didik kita tidak hanya terfokus pada nilai yang akan didapatkan berapa, tapi mereka bisa menjalani seluruh proses pelayanan yang kita berikan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bentuk asesmen proses dan hasil. Di sini bisa dilihat ada contoh bentuk asesmen tidak tertulis. Ada beberapa ya Bapak Ibu, ada diskusi kelas, drama, produk, presentasi, dan tes lisan. Kalau biasanya itu kita yang saya dapati banyak di sekolah, Bapak Ibu guru itu melakukan asesmen dalam bentuk tertulis. Mungkin banyak di antara kita yang tidak paham bahwa asesmen itu sebenarnya bisa dilakukan dalam bentuk tidak tertulis. Contohnya diskusi kelas, misalnya kita memberikan sebuah kasus pada anak-anak, lalu membiarkan mereka berdiskusi. Itu salah satu bentuk asesmen ketika mereka bisa menjelaskan hasil diskusinya. Ini masuk di presentasi juga, atau ini juga salah satu yang sering kita lakukan, tes lisan. Biasanya itu kita langsung bertanya saja pada peserta didik, bagaimana anak-anak, bagaimana tanggapan kalian tentang ini misalnya. Seperti yang saya lakukan tadi di awal itu, ketika saya bertanya, Bapak Ibu ketika mendengar kata asesmen hasil dan asesmen proses ini, apa yang terlintas? Itu salah satu asesmen, bentuk asesmen, namun itu asesmen diagnostik yang saya lakukan di awal. Ya. Selanjutnya, bentuk asesmen tertulis. Di sini ada refleksi, ada jurnal, poster, tes tertulis, dan esai. Bapak Ibu bisa baca penjelasannya ya. Bisa kuis pilihan ganda, bisa kuis pertanyaan, menerapkan umpan balik, dan lain-lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, itu tadi setelah saya menjelaskan tentang konsep asesmen proses dan hasil, serta bentuk asesmen proses dan hasil, sekarang saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu di sini peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditanggapi, silahkan diangkat tangannya dan saya persilahkan berbicara. Silakan Bapak Ibu. Oke, saya aja kalau enggak. Ya, Ibu Nur lagi ya. Silahkan Ibu Nur. Iya. Kalau tes lisan itu mesti dicatat juga nggak sih? Tes lisan. Ya, Oh, kalau tes lisan itu lisan. biasanya kita tuh tidak perlu mencatat karena itu akan otomatis saja kita melontarkan pertanyaan. Di saat kita sementara menjelaskan, kita memberikan materi. Ini yang saya cerita, saya ambil contoh bimbingan klasikal ya, layanan dasar bimbingan klasikal. Misalnya kita sedang menjelaskan materi, di pertengahan materi itu kita berikan umpan balik kepada siswa. Kita bertanya, bagaimana anak-anak, apakah sudah mengerti tentang ini? Bagaimana tanggapan kalian tentang materi yang Ibu jelaskan tadi? Itu salah satu bentuk asesmen ya. Jadi kita tidak perlu mencatat apa sih yang harus ditanyakan, tapi itu akan muncul sendiri di saat kita memberikan materi. Seperti itu, Ibu Nur. Sudah dipahami bagaimana? Sudah. Oke.
Oke, masih ada yang lain? Sudah paham. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada, di sini saya akan memberikan sebuah link ya. Saya kirim di grup WA. Bapak Ibu bisa lihat di situ ada link di form. Saya ingin Bapak Ibu mengisi link tersebut. Di situ isinya tentang asesmen hasil, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Dengan kegiatan yang saat ini sedang berlangsung, saya anggap bahwa penjelasan saya ini sudah sampai di akhir. Jadi saya ingin meminta tanggapan dari Bapak Ibu melalui link yang saya kirim. Jadi silahkan diklik link tersebut. Sudah bisa dilihat linknya, Ibu? Bapak Ibu? Bisa ya? Sudah. Oke. Silakan nanti Belum, Bu. diisi. Sudah ya? Iya. Jadi sebelum saya akhiri, saya ingin satu orang untuk memberikan kesimpulan. Ibu Sarnawati mungkin bisa untuk mengakhiri materi kita hari ini. Bisa disimpulkan apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Ibu Sarnawati? Ya, Bu. Bisa mungkin dibantu ya untuk memberikan kesimpulan materi kita hari ini. Singkat saja. Apa yang Ibu peroleh setelah kita melakukan materi hari ini? Ya, Bu ya. Bagaimana Ibu Sarna? Ya, Bu. Ya, silakan. Sabar. Atau kita dengarkan dulu kesimpulan dari Bu Fitri. Bisa Ibu Fitri dengar saya? Wah, di sini hujan. Ya, Ibu Fitri bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari. Saya pahami tentang penjelasan Ibu tadi terkait masalah sistem. Di situ terdapat dua asesmen, yaitu asesmen proses dan asesmen hasil. Begitu ya, Bu? Mungkin kendala jaringan ya Bu, suaranya kurang jelas di sini. Tapi terima kasih, bagus sekali. Lanjut, saya kembali ke Ibu Sarnawati, silahkan. Ya, Bu ya, Bu. Silakan Ibu. Ya. Yang saya pahami. Ya Ibu, silahkan. Ya, Bu ya, Bu. Singkat saja Ibu. Ya, Bu. Oke, Ibu Sarnawati, mungkin kendala jaringan ya, jadi suaranya tidak terdengar jelas. Terima kasih. Jadi itu tadi pertemuan kita hari ini melalui virtual. Mana ini Pak Putra? Pak Putra bisa dengar saya? Pak Putra? Oh, sepertinya
kendala jaringan juga ya, karena tadi dia sempat bilang mati lampu. Oke, sebagai penutup saya mau minta Ibu Nur untuk memimpin kita berdoa sebagai penutup kegiatan kita pada hari ini. Oke. Siap Ibu Nur? Oke, Bu. Ya, silakan dulu. Doa akan saya pimpin secara Islami, yang lain mengikuti ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang berkah ya Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.